Ya, balik lagi di Bejana, gue Giri. Di sini ada Mas To Iya, baru ketemu pertama kali di acara ini. di acara di Bejana. Ini Mas To. Kenal dulu Mas To. Giri. Mas To. Kita baru kenalan di sini, tapi di luar kamera kita udah akrab ya. Ini Mas To nih bisa dibilang drummer dari Kidnap ya awalnya. Kidnap Katrina. Kidnap Katrina, terus vokalis Pop Out ya. Pop Out. Terus drummer apa? Sidartas. Sidartas. Kesibukannya apa sih Om? Apalagi kan pandemi ini. Pandemi, mulai dari pandemi nih. Bebas sih. Kalau pandemi kan band-band kita pada berhenti nih kan. Terakhir acara-acara online yang tanpa disengaja lagi rebahan, ada temen mau ikut bantu temennya dia yang ketua tim dokter di Sulawesi Selatan. Udah kita bikin acara musik lawan corona, terus online di Instagram, donasi gitu kan. Instagram Live itu ya? Instagram Live. Masih belum bisa manggung kan, anak band yang paling terakhir kan bisa kerja online lagi nih. Terus pas Ramadan ada musik lawan corona 2, ada lagi juga Baiti Janati, ada Tausiah kebetulan lagi Ramadan. Terus Paman Bim Bim bikin konsep setelah acara itu kan Paman Bim Bim diajak, Paman Kakak, ada beberapa artis lain, Enda Enresa, bikin konsep Bim Bim Talking Blues. Bim Bim Talking Blues tuh talk show di Instagram, yang live. Instagramnya Mas Bim Bim. Jadi hampir setahun ini online terus kita bikin acaranya nih gitu loh. Ada bedanya nggak tuh sama kalau Beda. live ada penonton? Iya beda banget, maksudnya jadi tujuannya beda dan juga survive juga gitu kan, surviving gitu loh. Dari ternyata konten online ini juga unik gitu ya, yang bisa menarik, bisa dimonetize juga gitu loh. Ya kita menyesuaikan diri secara terpaksa kan nih kemarin ini. Iya, dipaksa banget. Mau nggak mau kan? Iya, jadi ya tapi ya kebanyakan gue udah bilang pada jenuh juga ya sama online gitu loh. Iya sih. Vibe-nya, Energinya beda gitu kan. Tadi Om sebut ini Pan Bim Bim. Itu posisinya apa sih Om di keluarga Potlot nih? Ya dia kan anak kedua, Mas To? gue ketiga gitu kan. Pertama? Pertama Mas Adri. Bertiga bersaudara. Mas Adri paling tua, dulu pernah main di keyboardisnya Slang kan. Oh, Di formasi 2 nggak salah tuh. awal. Awal. Ada gue yang ketiga nih, cowok yang bontot gitu. Beda berapa tahun tuh? 5 tahun. Dari Pan Bim Bim. Heeh. Terus kalau Om berarti lahir di Potlot? Iya, dari ini bokapnya Firas Awa setahun pindah ke sini gitu loh. Nah, gue bedanya 9 tahun sama bokapnya Awa Firas. Jadi udah lahir di sini. Masih sepi dulu sini, masih Apa sih Om, banyak daerah apa nih? hutan. Jadi di jalan Potlot nih jalan Raya Pasar Minggu dulu dan masih agak rusak gitu. Masih bokap masih suka nembak bajing. Waduh. Jadi masih hutan lah gitu. Pinggiran lah nih dulu gitu. Kalau boleh tahu Om, kan Om lahir di sini. Gimana sih tuh Potlot dari pandangan Om gitu? Awalnya terus yang kita bisa sampai tahu sekarang. Awalnya ya pas pada mulai main band ya. Ya kan anak-anak generasi kita tuh waktu itu tuh sepupuan banyak kan cowok. Terus pada mulai main band nih. Main band masing-masing punya band. Kayak ada sepupu di Surabaya, Grass Rock. Di Jakarta, Slang bikin dari Chicken Stone Complex sebelumnya kan. Ya udah, kalau zaman dulu kan mainannya kita ya apa yang kita suka, main game, main band gitu loh. Nggak ada teknologi yang lain gitu. Jadi
1 2 main band ya kayak apa Mas Adri yang paling tua punya band sendiri, bawain lagu The Beatles gitu kan. Terus CSC, Paman Bim Bim bawain lagu Rolling Stones gitu. Waktu itu masing-masing punya band gitu kan. Om sendiri apa tuh awalnya? Siapa? Bikin band tuh langsung Kidnap apa ada sebelumnya apa namanya? Gue dulu ya belajarnya bareng sama Paman Bim Bim, diajarin malah waktu pertama kali main lagu Twisted Sister agak kagok tuh, We're Not Gonna Take It kan. Umur berapa tuh? Kelas 6 SD. SD tuh ya, udah main drum. Dia 5 tahun berarti udah kelas 2 SMA Iya, gitu kan. SMA. Ya itu main band masing-masing ya dengan umurannya bikin band sendiri-sendiri. Ya zaman dulu ya mainannya udah band aja, malah waktu itu diingetin ada temen yang pernah ikut ngobrol juga di konten lain, dia inget tuh di apa namanya ruang tamu rumah tuh ditaruh tuh alat musik untuk ya setiap hari pada jamming aja gitu main band. Itu awalnya gimana kok bisa tiba terjun ke musik terus tiba di ruang tamu ada alat musik apa tiba memang udah Dari dikasih ini ya alat musik? Mas Adri ya bokapnya Viras, jadi dulu ngeband duluan kan. Strawberry judulnya apa nama bandnya, bawain cover Beatles dengan teman-teman sekolahnya gitu kan. Ya nambah alat, pada mungkin banyak apa sih, gede juga kan sini ruangan untuk studio kan dulu nggak belum biasa gitu loh bikin studio zaman dulu. Jadi di ruangan apa aja bisa jadi studio gitu kan. Taruhlah di situ, terus apa Bunda juga welcome aja gitu kan dari dulu. Support juga nggak dong? Sport sih, maksudnya pengalaman hari-hari setiap pagi itu kalau dari bokap dia pasang piringan hitam lagu-lagu jazz gitu kan. Oh. Gitu. Tiap hari itu, jadi memang udah musikal juga sih dari kecil gitu. Terus apa namanya, kayaknya awalnya grass rock juga deh tuh. Dulu kan apa sih Pak D Bude itu juga punya grup apa namanya, Prazis namanya, itu band untuk acara-acara gitu kan. Ya udah kalau udah ada alat musik kan, ya kayak Viras juga dulu mungkin yang ngeliatin om-omnya main band ya ngikut-ngikut juga gitu. Oh gitu awalnya. Akhirnya jadi main band semua. Terus Om udah awalnya langsung main drum aja gitu? Ada ceritanya? Iya, main drumnya mungkin sebagian udah tahu tuh dulu waktu gua sunatan, Paman Bim Bim yang ngojokin duitnya buat beli drum aja gitu kan. Beli drum aja gitu ya? Bilang, iya aja kan lu kelas 4 SD kan ya dulu ya. Ya udah beli itu semua tuh duit itu habis pas emang untuk beli drum tuh 200.000 gitu. Udah 1000 tahun itu ya? Mahal tuh, dolar masih 1.500 kan. Jadi akhirnya sama-sama belajar drum. Oh bareng? Nggak tiba-tiba diminta terus kayak udah dia yang main karena Om masih kecil gitu kan? Nggak? Iya, kan waktu dia minta beliin dia SMP ya, jadi dia juga belum bisa main drum kan sama Bim Bim. Ya gebak-gebuknya bareng gitu kan. Tapi karena dia udah lebih gede, dia bisa duluan. Dia ngajarin gue pertama kali main band kelas 6 SD, perpisahan sekolah gitu kan. Bu SD? Bawain I'm Free-nya Rolling Stones. Terus apa, Talking in Your Sleep, apa sih lagu New Wave lah dulu. Nah itu SMP, SMA itu mereka bikin Stones Complex gitu loh. Itu awalnya sebelum jadi slang itu ya? Itu berarti sampai jadi slang itu berapa tahun kira-kira? Kalau Chicken Stones Complex itu sekitar selama SMA ya mereka 3 tahunan gitu ya. Terus baru akhirnya slang dibikin gitu loh dengan mungkin tren apa namanya glam rock, tren hard rock, akhirnya bawain lagu Van Halen segala macam gitu kan. Akhirnya berubah lah ininya, mulai apa namanya genre musiknya gitu loh, lebih ke hard rock. Kalau Om sendiri tuh waktu itu kan udah ada Om Adil sempat masuk slang terus Paman Bim Bim akhirnya bikin slang juga. Om sendiri tuh bisa Kidnap tuh awalnya gimana sih? Kita dulu ada band namanya Lovina. Lovina tuh justru yang nyanyi Kakak gitu loh. Kakak kan sepupu. Dia di bawah gua 2 tahun. Bikin band lah. Gengnya kan beda tuh dulu kalau
yang paling tua ya gengnya yang umurannya. Oh, ada gengnya tuh. Di sini langsung main di sini. Maksudnya dari Mas Adri terus ke Mas Bim, gue beda 5 tahun. Gue juga punya band sendiri nih. Kakak kan di bawah gue 2 tahun waktu itu. Masih kecil kan, jauh gitu loh. Gaulnya kan masih nggak nyambung gitu kan. Ya. Bikin band masing-masing. Ya bareng, karena main dari kecil bareng kakak ya bikin bandnya sama kakak. Oh, sama kakak tuh. Kakak berarti sama om dulu tuh. Oh. Jadi ada temen SMP, bikin band dari SMP tuh, kakak kelas 1, gue kelas 3. Itu udah bawain Iron Maiden, udah bawain Judas Priest gitu, terus Motley Crue gitu. Nah itu terus tuh berjalan sampai kakak kelas 3 SMP lah, lulus SMP itu. Gue kelas 3 SMA, udah bubar bandnya. Bandnya bubar. Baru akhirnya di saat kita menjelang bubar, performance-nya kakak tuh makin gila gitu loh. Dari yang masih preteen awalnya udah nyanyi, terus diolah terus, akhirnya dapet karakternya, skill yang makin bagus pas diajak. Akhirnya Slank ditawarin rekaman. Akhirnya Slank waktu itu kebetulan kehilangan penyanyi, Well Willy kan terakhir tuh. Nyari nih pas nonton perpisahan SMA gue, ngeliat kakak nyanyi, tawarin, diajak nih karena ada yang nawarin Slank kontrak rekaman 2 Langsung album. aja tuh diajak. Pas gue baru 2 album bubar. pertama Slank. Udah dari album pertama sukses kan. Udah lanjut lah. Setiap album sukses terus gitu kan. Wah, Kitab gimana ceritanya? Nah waktu Kitab itu akhirnya bubar, gue berdua sama kakaknya kakak, Koko. Om Koko. Dia pemain gitar di Surabaya dulu, SMA-nya lulusnya gengnya sama Grass Rock yang memang alirannya art rock gitu kan. Sedangkan Slank kan hard rock, rock and roll di Jakarta gitu kan. Jadi Grass Rock sama Slank suka ikut satu festival, selalu kalah Slanknya gitu karena Grass Rock yang sering menang karena nguliknya Yes gitu kan. Wah, berat skill gitu kan. Datanglah Koko lulus SMA mau kuliah di Jakarta. Jadi dia dengan basic Rush itu lagunya kan progresif ya. Favoritnya bikin band nih. Konsepnya waktu itu lagi ada Red Hot Chili Peppers gitu loh. Yang tadi biasa ngulik Rush, dia akhirnya musik Frusciante nih. Fang. Sampai sekarang masih kebawa tuh dia. Tapi gue yang racunin juga gitu loh. Ini ada Red Hot keren nih. Gini. Baru berarti kan Red Hot tuh baru keluar kan? Kalau zaman iya, itu ya. Pas baru keluar tuh tahun 91, 92 itu. Dari situ nyari Gorga udah ada pemain bass di band SMA. Perlu gitaris satu lagi gitu kan. Carilah yang pokoknya kalau zaman dulu kan glam rock itu kan masih penampilan juga oke, selain jago gitu kan. Temu Damon nih gitu kan. Cakep nih gitu kan. Udah akhirnya Damon lagi satu band sama Teguh almarhum, main keyboardnya kan dia. Ya jadi berenam akhirnya 2 gitar pakai keyboard gitu. Terakhir baru Anang dibawa sama Pai. Gimana cerita maksudnya? Dia lulusan di Bandung tuh kuliah dari Jember, dia kuliah di Bandung, ketemu sama Pai di Bandung, dibawa. Ya dia kan biasa ngegarapin ini kan vokalis solo Pai itu dari dulu tuh, dari zaman Dika Ardila bareng sama siapa? Gitarisnya Super Kid, Dedi Dores, dia mulai bikin project sama Pai, Dedi Dores, bikin solo, ya dibawalah Andi Liani. Jadi zaman dulu tuh lagi zamannya solo vokal gitu kan. Terus ada Andi Liani, ada Anang, ya akhirnya Anang itu yang ditawarin nih ke Kidnap karena lagi ya Pai kan suka gitu tuh, bawa aja, suruh nongkrong dulu, yang udah dapet kontrak digarap, yang belum siap-siap bantu Pai gitu kan. Itu garapnya di
akhirnya kalau Anangnya kan akhirnya dapat kontrak solo duluan sama Musika. Terus bahkan di satu lagu di album pertama Anang ada tuh Kidnap main di situ gitu loh, bikin lagu rekaman karena lagi peralihan nih, abis solo keluar kita ngeluarin album nih gitu loh. Oh, berarti Anang tuh solo dulu awalnya sebelum masuk Kidnap? Iya. Udah masuk Kidnap tapi masih proses solo gitu loh. Oh, udah karena terlanjur kontrak awal itu. Tapi sama Kidnap udah ngeband terus. Ya udah kita tungguin solonya keluar. Bahkan untuk saling jamming satu lagu main di albumnya gitu kan. Keluarlah duluan. Udah habis itu ya sesuai rencana ngegarap Kidnap sampai selesai albumnya. Anangnya sukses juga kan gitu loh gitu. Kidnapnya juga lumayan naik gitu waktu itu di situ. Jadi ya beda label gitu loh, jadi ada yang saling harus ada yang diprioritaskan gitu kan, sampai akhirnya karena Anang ini udah ada label dia juga kan biasanya kan kontrak minimum 2 album gitu kan, mesti nyesain solo dulu nih gitu loh. Udah akhirnya mungkin waktu itu ya darah muda ya, jadi udah mau solo apa band, kalau nggak pilih salah satu gitu kan, forum gitu. Ya harus nyesain dulu kan gitu kan. Ya, mungkin waktu itu anak-anak gak sabar juga kali ya, terus ya udah kita lanjutin aja deh gitu loh. Tapi nggak sama Anang gitu loh waktu itu. Oh, akhirnya setelah album pertama karena Anang terikat kontrak tuh sama label lain, akhirnya nggak lanjut sama Anang. Ya akhirnya dengan resmi ya udah gue cabut nih, kita nggak bisa bareng. Si almarhum pemain keyboard yang nyanyi, cuman baru sampai demo. Produsernya ya biasa kan kalau zaman dulu ada produser, kita ngajuin lagu, kurang nih, rubah bolak-balik. Nah yang demo kedua banyak yang udah mungkin udah lebih idealis kali waktu itu ya, musik-musiknya masih belum deal, ya udah terlanjur bubar. Oh karena itu? Anak-anak ya karena itu semua. Itu awalnya akhirnya Kidnap bubar. Itu waktu tahun itu udah ada Pulau Biru sih di sini? Pulau Biru udah, jadi album Pulau Biru tuh album berapa ya? Ini ada apa? Hah? Ampungan ya? 3 ya? 2 ya? Ya, jadi setelah album itu bikinlah manajemen namanya Pulau Biru kan. Nah, itu Kidnap tuh nggak masuk situ waktu itu? Masuk situ, masuk. Jadi waktu itu ada Slang, ada Kidnap, Opi, ada Imanes, itu semua tuh ya kayak, makanya gue lihat sekarang di sini kalian nih masih melakukan yang sama gitu loh, produksi. Ada berapa artis nih sekarang nih kan? 5 ada ya? 4 ya? 5 MRT 5 kan? Dulu juga gitu loh, bahkan sampai produksi selesai, cover siapa yang desain, anak-anak juga. Video klip siapa, anak-anak juga yang bikin gitu loh, anak-anak tongkrongan. Sampai rilis kemana nih manggungnya, siapa yang jual, anak-anak juga. Akhirnya jadilah yang memang bukan anak bandnya, malah sebagian memang udah sini gue yang jalanin. Sebagian juga ditunjuk gitu kan, lo yang ngurusin, jadi manajemen gitu loh, manajemen Pulau Biru gitu loh. Tapi memang kan yang buka jalan gitu kan, yang out of the box waktu itu kan memang Slang gitu kan. Saat proses Slang rilis pun memang udah pada nongkrong di sini kan, pada kreativitas, nongkrong, ngejam gitu-gitu. Slang udah meledak, yang lain pada yang ikut kan, yang bikin Opi, ada Sbim-Bim juga, Imanes juga gitu kan. Siapa sih Tom lu yang main-main ke sini? Ada, pasti kan Potlot kan udah terkenal gitu. Iya, dulu sih awalnya banget tuh kan memang Slang sendiri, terus gua dengan Lovina, terus udah sih 2 itu. Kalau bandnya Mas Adri udah enggak. Dari 2 itu akhirnya kan bawa temen lagi, ada anak band lagi yang memang cocok gitu kan, skillnya, standarnya masuk. Ya gitu, zaman dulu tuh sampai studio 1 bandnya ada banyak, jamernya juga ada banyak gitu, jadi ngantre gitu loh.
yang pemain drum nungguin yang main drum di dalam gitu-gitu kan. Jamming aja gitu. Jamming aja terus gitu loh bawaannya waktu itu. Nggak berhenti-berhenti gitu loh, nggak mikir yang lain pokoknya. Kalau nggak nongkrong, ngobrol, ngerumpi, masuk studio, bolak-balik tiap kali gitu loh. Bikin lagu, bahkan teman-teman yang nggak main musik lebih banyak lagi juga gitu loh, yang nongkrong gitu loh. Nyanyi-nyanyi bareng. Ya akhirnya saling keroyokan tuh bikin project-projectnya. Sampai akhirnya ada di Mas Jai bikin covernya Kidnap. Terus di Mas Jai juga bikin video klipnya Slang gitu kan, Terbunuh Sepi. Ya semua tuh dari anak-anak semua di dalam komunitas dulu tuh. Nah, kalau boleh tahu nih kan Potlot nih identik dengan musik gitu kan. Zaman segitu ada Slang terus. Tadi band yang sebut terus identik dengan rock juga gitu kan. Apa sih yang bikin ciri khas tuh ada di luar eksistensi Slang? Ada nggak kira-kira? Ciri khasnya siapa? Potlot. Potlot. Kalau yang gue inget banget sih, dulu gue ngelewatin proses waktu Slang sendiri nyiptain lagu dengan bahasa baku yang kayak memang yang pendahulunya gitu kan. Slang belum slengean. Belum slengean. Panggilannya udah slengean gara-gara ini lifestyle kali ya. Dari lifestyle. Ya musiknya rock and roll, covernya gitu kan. Tapi begitu nyiptain lagu masih ngikutin tren yang ada, bahasanya baku gitu kan. Terus di zaman dulu kan mau rock juga kayak apa pasti bahasanya bahasa Indonesia yang baku gitu. Sempet tuh ada Rock 69. Rock 69 tuh pra-slang sebelum dikontrak jadi slang beneran. Sempet tuh di kontrak bikin mini album tapi namanya diganti. Kurang tahu juga tuh ceritanya gimana jadi Rock 69. Di rock. Cuman ya rock and roll juga ya dengan 69-nya itu kali. Terus bikin lagu yang pop bahasa baku. Sempet dinyanyiin sama almarhumah Nita Tilana tuh lagu tuh. Ada Nada Ceria judulnya gitu-gitu kan. Nah terus ada tuh pembicaraan satu saat yang gue inget, kita kalau bikin lagu kita kan ngomongnya sehari-hari nggak kayak gini gitu loh. Ya ngomong apa adanya aja gitu. Nyaman tuh ya. Malah kayaknya lebih enak gitu loh. Ada tuh formula itu tuh sempet dibahas gitu loh. Akhirnya dibikinlah lagu dengan ngomong lo gue gitu-gitu kan. Awalnya dari Slang. Dari Slang gitu loh. Terus ya ternyata memang jadi terobosan baru dan disukai banyak orang gitu kan dengan stylenya itu gitu. Nah mulai dari Slang itulah akhirnya lagu-lagu tuh bergaya bahasa sehari-hari gitu loh. Dari situ awalnya. Akhirnya itu bisa memunculkan identik Potlot tuh dengan ini tongkrongan musik. Nah akhirnya kan dari Slang dan beberapa band yang nggak banyak, teman bawa temen nongkrong, teman band, akhirnya bikin jamming, bikin jadi band baru kayak The Flowers adanya di sini, terus ada lagi Hours of bukan bandnya Njet sama Ivan tuh. Njet tuh dulu bikin band sama Ivan. Dia yang Njet tuh bawain rock and roll gitu kan. Akhirnya baru jadi Flowers, terus semuanya kebentuk natural aja gitu. Cocok ada yang tim grunge gitu. Ada yang tim rock and roll gitu loh. Jadi tergantung request nih, ada kan biasanya SMA yang ngundang nih. Oh SMA tuh waktu ngeliat Potlot tuh ini tongkrongan musik nih mengundang ini nih. Iya. Gitu ya? Sering diundang tuh. Jadi ada yang diundang yang mana nih, yang grunge apa yang rock and roll nih gitu loh. Oh dari gitu. Kadang dua-duanya gitu. SMA 82, semua Al Azhar gitu-gitu, Tarakanita main tuh dulu. Akhirnya jadi project masing-masing nih, ada yang ngegarapin solonya Opi, Andi Liani, solonya Anang, solonya Imanes, itu keroyokan juga jadinya. Walaupun memang pencipta lagunya nih nggak banyak gitu loh. Di situ ada Paman Bim Bim, ada Rustam waktu itu, terus ada Revi almarhum,
ada nih penulis-penulis lagunya gitu loh yang memang jadi tandemnya Paman Bim Bim juga gitu loh untuk bikin lagu. Pada dasarnya sebelum slang memang tongkrongan itu emang anak-anak yang bermain musik gitu kan? Heeh. Gitu. Bawa dari band-band itu bawa teman-temannya, kira bikin tongkrongan yang identik dengan musik sebelum slang gitu kan? Heeh. Jadi apa? Ya itu tadi satu studio banyak musisi, semuanya benar-benar apa sih ngarep gitu loh nungguin gantian gitu. Pengen main, jamming terus gitu. Yang kan dulu banyak musisi ini, terus lu perbedaan umur jauh. Boleh nggak sih Om, yang teman-teman lu nih yang lu bawa kesini siapa gitu kan? Kalau Pai kan tahu bawa Anang. Ya Pai gue yang bawa dulu. Nah itu Pai aja Om. Iya waktu itu gimana juga. cerita tuh? Sebagian orang juga udah tahu, tapi mungkin kalau cerita kemarin sama cerita sekarang mungkin beda ya. Beda. Jadi waktu itu gue punya band sama kakak, satu gitaris. Terus masih SMP, gue kelas 2. Nyari pemain bass nih, baru bikin nih. Akhirnya gue lupa dari siapa yang referensiin. Datanglah nih 2 anak nih. Datang aja gitu ya? Yang satu pemain bass itu gitu yang mendaftarkan diri gitu kan, sama Pai satu lagi nganterin yang nggak ada urusannya gitu sebenarnya kan, nganterin kan. Sudah cerita ngobrol. Tahu dari mana Om tuh kalau lu butuh pemain tambahan, main bass? Iya, emang waktu itu mau bentuk band butuh pemain bass. Dulu pemain bassnya keluar nih, kita nyari pemain bass gitu kan. Akhirnya ya itu gue lupa tuh siapa yang gue minta tolong cariin. Tiba-tiba datanglah 2 orang ini yang gue belum kenal dua-duanya nih. Yang satu si pemain bass yang mendaftar ke Potlot, sama Pai, dianterin Pai waktu itu baru kelas 3 SMP gitu kan. Di atas gue setahun. Datang terus cerita-cerita soal rencana bikin band dengan pemain bassnya. Pai diem duduk terus tiba-tiba, butuh pemain gitar nggak? Dia bilang gitu kan. Wih, menawarkan diri. Oh enggak, kalau gitaris gue udah ada nih gitu kan. Gue butuhnya pemain bass gitu. Ada gitar nggak? Gitar akustik dia bilang gitu kan. Oh dia mah gitu kan. Gue bisa nih gitu. Iya. Siapa sih ini orang nih? Rese banget tuh gitu kan. Kan ya SMP kelas 2 sama kelas 3 badannya lebih bongsor dia waktu itu kan. Ya udah terus gue ambilin gitar. Main nih. Dengan gaya dia cengar-cengir gitu kan, polos. Walaupun agak sombong di sini jatuhnya. Nggak sombong sih, mungkin gue dulu ngeliatnya sombong karena kalau dia polos aja kayak gitu loh. Waktu gue baru kenal tuh gue kayaknya ngeliatnya kok pede banget gitu loh. Nggak tahu mungkin karena apa kali anak Batak juga gitu dulu kan gitu. Terus kelas 3 SMP, tapi udah mainnya tiba-tiba wah anjing jago nih gitu kan. Dan sampai sekarang gue nggak inget tuh waktu itu pemain bassnya akhirnya nggak jadi. Pemain bass yang lama balik. Gue akhirnya ya mainnya sama Pai gitu loh, tapi mainnya nggak di band yang gue nyari pemain bass ini, tapi sama band-band SMP teman-teman SMP ini bikin band gitu kan, ikut jadi festival. Jadi awalnya gitu dia main jago, terus lu malah bikin band lain sama Pai malah gitu. Wah ini orang jago nih gitu. Ya dari situ udah di sini terus gitu. Ya, terus ya dia emang orangnya kelotokan banget tuh. Yang lain selesai ngejam nongkrong ngobrol, dia nggak keluar studio sampai pagi. Yang lain udah teler ngantuk, dia masih ngulik sound kayak ngulik dari SMP itu. Dari SMP tuh sampai masuk SMA gue ketemu Indra kan, temen SMA kan Indra tuh. Oh Indra, Om juga yang kenal awalnya. Iya, kakak kelas. Ada tuh kakak kelas cewek bilang, oh anak band ya, ini kenalin nih ada pemain keyboard gitu kan. Dialah yang jagonya lah di SMA 26 gitu kan. Pemain keyboard jazz ternyata gitu kan, si Korea. Ya biasanya kan dulu kan di sini udah ada studio gitu loh. Jadi ya kalau orang dari sekitar selatan lah waktu itu ada studio yang asik, enak, dateng lah tuh jauh-jauh disamperin. Banyak lah yang nyewa termasuk bandnya Indra gitu kan. Udah kalau Pai pernah ikut festival Rolling Stone vs Beatles gitu kan. Dulu ada 70 band dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam.
Akhirnya gue main, Pai yang main gitar, gue main drum, bawain Rolling Stone, juara 1 gitu kan. Juara 1 pemenangnya hadiah pendaftaran dikembaliin gitu. Oh iya, gitu aja. Udah akhirnya masing-masing ya umuran gue kan Pai waktu itu saat itu gitu kan. Om Indra juga. Hah? Om Indra juga. Maksudnya beda-beda setahun. Selain udah berjalan sendiri tuh. Sampai ya di momen itu kakak ditarik, butuh juga ya lagi di apa sih benar-benar perombakan tuh. Akhirnya ada gitaris juga yang harus diganti. Formasi 13 gitu. Akhirnya ada keyboardis Indra yang memang udah apa sih unik, ya ditarik juga gitu untuk main keyboard. Berarti terus Bongki juga Om yang kenal juga enggak? Bongki kan sebenarnya dari awal tuh, dari Oh iya dari awal ya. selain dibentuk aja dia udah jadi pemain gitarnya gitu loh. Jadi emang Bongki Dia sama main gitar awalnya. Mas Bim Bim tuh udah emang teman dari kecil gitu loh. Teman lamanya dari Bongki ini. Ada produser nawarin rekaman, bikin mini album tadi kan, tapi dengan gaya apa popnya yang diminta gitu. Tiba-tiba ketemu produser berikut yang ngebebasin slang untuk bikin lagu kayak apa aja. Ternyata ya memang formulanya dapet gitu loh, keren gitu. Jadi rock and roll, kata-katanya ceritanya juga rock and roll gitu. Setelah dibebasin itu gitu loh, keluarlah jati dirinya nih slang gitu. Udah akhirnya lanjutlah nih dengan si formasi 13 itu. Ini bisa dibilang tuh berarti setengah, hampir 3/4 personal slang awalnya Om yang kenal dulu tuh, bagus. Iya, bagus. Tapi malah band sama slang gitu kan. Jadi Ada nggak sih tuh musisi-musisi lain gitu atau band-band pada saat itu yang naik gitu? band nggak banyak waktu itu, kebanyakan kalau di Potlot solo kan, terus ada Kidnap Katrina, ada Flowers malah belakangan sebelum formasi itu bubar gitu. Tapi Dewa yang lain- waktu itu? di luar waktu itu pas Dewa keluar, Gigi keluar, Main kesini juga nggak tuh mereka? ya main jadi apa maksudnya dulu tuh kalau ada di sini rame, akhirnya ada yang kenal apa, ada yang kenal dari sana bawa ke sini, atau sebaliknya gitu juga di sana rame kenal main ke sana. Itu apa sih Dewa kan dari Surabaya, tapi waktu itu siapa yang ngajak ya? Siapa ada yang kenal Ari duluan sih, Ari yang mulai Ari kesini. Lasso duluan kesini ya? Karena kan dulu bandelnya nyambung tuh Ari sama Bandel apa? anak-anak sini gitu kan. Bandel band. Bandel ya, band sih ya semua ngeband, bandelnya beda lagi. Terus apa ya Gigi dari Thomas gitu kan. Oh basis, itu basisnya Thomas ya? Thomas sudah main sama Pai juga. Memang Pai banyak bawa ini sih apa talent Dari gitu. Om, terus akhirnya Pai main kesini terus dibawa Bawa orang-orang juga lagi. kesini. Ezra juga ya? Ezra Simanjun. Ezra juga Pai yang bawa. juga. Tiba-tiba Ana tadi. apa kalau waktu Ezra datang ya gitu Pai begitu ketemu kan itu dulu ada kelompok-kelompok nih. Pojok sini geng ini pemain bass lagi ngomongin bass. Pojok itu campuran banget lagi ya. ngobrolin party semalam gitu, beda-beda gitu loh. Ada nggak tuh, misalnya vokalis ngumpul terus nyanyi bareng? Udah gabung semua tuh, jadi satu band tongkrongan gitu, ada yang main gitar, ada yang nyanyi gitu kan. Bahkan si apa teman-temannya aja juga yang hafal Rolling Stone lebih hafal dari vokalis-vokalis Potlot juga banyak dulu gitu loh. Akhirnya ya gitu, jadi Akhirnya berjalan lah. berjalan terus. Kan Om bisa dibilang kan maksudnya Om keluarga, maksudnya keluarga dari Potlot, sama Om Adri sama Om Bim Bim. Terus akhirnya banyak musisi main kesini, akhirnya jadi slang, jadi Kidnap. Ada nggak sih Om yang Om pernah kayak sisi ini pahitnya gitu di tongkrongan ini gitu? Ya pahit itu sih memang udah sering diobrolin tuh. Waktu Draksi itu Putau masuk itu paling pahit sih gitu loh. Gue bilang dark age dulu kalau gue nyebutnya. Putau, Masa ya? kegelapan. Dulu apa ya? Jangan narkoba. Ya, terus Jangan narkoba. Narkoba dulu sebelum Putau bego-begoannya masih bo gitu kan. Terus apa? buat. Boat gitu loh. Minum.
Itu common juga dulu gitu loh. Tapi ya gitu, hari ini ya apa, kemarin luncur banget sih gitu kan, besoknya menyesal, udah gitu doang kan gitu loh. Ya Waktu biasalah, masih, substance itu kayak gitu aja. tapi begitu masuk Putau, Beda. wah itu udah apa sih, wah udah merubah karakter orang. Ya gimana sih? Berarti itu bisa kalau Om bisa bilang itu dark ages waktu itu di Potlot, berarti nggak cuman slang. Di Potlot itu emang dark ages. Iya, nggak cuma selain semua itu. Rata-rata. Semua. Dan gue pun ikutan, dan gue juga paling pertama berhenti waktu itu. 1,5 tahun itu gue paling pertama berhenti gitu loh. Sisanya ada yang masih 10 tahun masih gitu loh. Karena itu udah apa sih, susah banget ngelepasnya gitu. Iya. Lo waktu lagi sakit tiba-tiba lo kayak flu tulang, meler, Sakau lah. sakau lah gitu tuh namanya, sakau itu. Dan tahu dengan sekian rupiah lo akan menjadi sehat gemilang lagi gitu kan. Jadi Murah, ya udah berarti muter Putau terus gitu kan. Hah? Termasuk murah. Ya istilahnya segitu ya, istilahnya paket monyet dulu istilahnya. Apa tuh? Paket monyet tuh paket murah gitu. Itu orang bisa dapetin gitu. Jadi untuk survive akhirnya, yang tadinya awalnya buat apa namanya, sosial apa namanya, drugs using awalnya gitu kan. Seneng-seneng Karena aja. udah begitu akhirnya jadi gue mesti ngumpet nih, karena stok segini kalau lo ambil besok gue Akhirnya nggak kebutuhan ada, berarti itu. kan guanya sakit besok, jadi kayak gitu loh. Itu dark ages. Itu pahitnya menurut Om di Potlot Iya itu iya, sendiri. oke itu. Sebelumnya sih masih lucu-lucu aja gitu loh, masih sosialisasi banget semua. Begitu udah gitu, ya gitu apa, kalau pakai itu merubah karakter, bawaannya jadi curiga, bawaannya sinis, gitu. Jadi Bisa dibilang tongkrong udah nggak asik lah Om. dan banyak akhirnya juga jadi yang nyasar-nyasar apa, ngelego alat gitu-gitu tuh banyak gitu loh. Standar. Nggak apa sih, nggak berdedikasi lagi gitu. Tapi yang lucunya apa sih menurut gua, Paman Bim Bim tuh konsistensinya kuat juga gitu loh, walaupun waktu itu dia dalam keadaan seperti itu, egonya tetap ya, dia harus rilis terus dan create terus gitu loh. Sedangkan mungkin sebagian orang lain udah nggak kuat, senjatanya dijual gitu loh untuk bisa dapetin barang gitu kan. Akhirnya ngaruh, selain harus berubah formasi 14. Waktu itu dia di saat harus terus berjalan, teman-temannya sebagian ada lagi bikin project gitu kan, sebagian ada yang galau, jadi dianya fokus di situ gitu, jadi nggak ketemu waktu itu, makanya akhirnya sempat bubar gitu kan. Ini bisa dibilang nih Om, dari lahir terus akhirnya dari yang tongkrongan yang asik fun, akhirnya ada dark ages ini, masa kegelapan, ada Putau nih. Kan pahit manis Om udah lewatin. Sekarang Potlot pada zaman itu kan udah jauh. Menurut Om gimana Potlot sekarang sama yang dulu gitu? Sekarang ini nih, Sekarang. sama lo ini sini. Gue baru kesini kan Om. Oh gitu ya. Iya baru kenal. Ceritanya ya. Oh iya, gue Iya, ada, makanya gua kepo, gue Om. tahu mirip lo dulu, gondrong gitu sih. Iya. Banyak yang bilang Om, katanya mirip vokalis Reaksi Om. Oh iya benar ya. Tapi gue kayak siapa tuh nggak tahu. Apa tuh gue boleh tahu kayak Potlot dulu kan kayak ya dari tongkrongan identik dengan musisi, ada masa kegelapan, terus sekarang Om di umur yang segini apa sih Om bedanya Potlot dulu dengan sekarang? Musisinya atau si Potlotnya sendiri? Potlotnya sendiri dengan musisi kan banyak yang nggak tahu kan pasti kan. Apalagi sekarang kan udah nggak kayak dulu gampang masuk. Pasti kan orang Oh nggak bisa iya iya. Ya kalau dulu kan memang semua masih party animal gitu kan. Wih. Jadi fansnya yang nyambung party bareng gitu kan. Jadi seiring waktu ya banyak, apalagi udah sober gitu kan. Sebagian ikut sober fansnya gitu kan. Nah jadi sebagian yang belum sober juga waktu itu masih banyak gitu. Jadi Pecah nih. pecah bukan pecah, maksudnya slangnya jadi melihat
banyak sebagian orang yang belum sembuh, khususnya Mas Bim waktu itu ya. Kelihatan nih apa sangat berbeda kan gitu loh, apa namanya, vibe-nya, frekuensinya gitu loh. Jadi akhirnya mental pelan-pelan yang masih pakai gitu kan, pada apa namanya, bubar gitu. Akhirnya punya kegiatan masing-masing dengan apa namanya, pekerjaan dan proyeknya. Akhirnya tinggal Slank yang 14 sama Fans gitu loh di Potlot dulu nih. Di tahun 96 sampai sekarang ini gitu loh. Jadi komunitas tongkrongan rame-rame party animal itu waktu itu sampai 95 96 deh gitu loh. Itu akhirnya masing-masing gitu loh. Ya karena waktu itu pengaruh itu juga kan, dibuat orang jadi masing-masing, sembuh sendiri-sendiri gitu kan. Akhirnya udah lebih ke slangnya aja nih di Potlot sekarang, lebih banyak fansnya yang datang apa namanya, ngumpul sini. Slang suka bikin acara apa sih setiap Rabu gitu loh. Apa? 15.30. Iya, 15.30. Itu siapa aja mau main-main, siapa aja yang mau nonton gitu kan. Sampai setiap ada acara ulang tahun personil pasti rame gitu kan dulu, walaupun nggak diundang, kita nggak bikin acara, cuman karena pada datang dihibur lah dadakan, Slang main. Sampai ada ulang tahunnya kakak belum terlalu lama ya, oh nggak, itu yang kedua. Sebelumnya nih ulang tahun kakak, saking membludaknya dan karena udah tahu setiap ada yang ulang tahun pasti suka dibikin acara dadakan, itu dari luar jalan penuh sampai dalam jalanan Potlot penuh. Mainnya di atas ini nih, dulu ada dak gitu kan, lantai 2, yang nonton di bawah sampai ke ini rumah-rumah tetangga nih. Atapnya itu penuh penonton. Nggak apa-apa tuh. Apa-apa sih pasti, cuman waktu itu nggak ada masalah. Maksudnya bukan nggak ada masalah, nggak bisa apa-apa juga tetangga waktu itu. Akhirnya cuman ya kita minta maaf gitu loh, karena ini benar-benar ada 3 rumah, semua atap tuh penuh orang nontonin, mau ngeliat ada acara ulang tahun kakak, Slang main gitu kan. Udah sejak itu dibubarin. Terus ada juga satu momen anak Grans ternyata yang gue tahu, karena berapa tahun kemudian dia datang, dia yang ngaku ketahuan di kamar mandi ada yang pakau gitu loh. Waduh. Terus ada security yang lihat, tarik, udah akhirnya nggak terlalu open lagi nih gitu loh untuk bisa masuk. Apalagi waktu itu juga keadaannya juga masih banyak yang pakau gitu kan. Jadi Potlot sekarang nih. Akhirnya sekarang lebih ke benar-benar profesional, latihan di sini. Kalau mau latihan datang, fans bergaul sama fans di sini. Di gitu depan loh. pagar aja. Depan pagar gitu loh. Tapi kalau yang gue lihat dari Potlot dulu dan sekarang, yang lucu itu gue udah pernah cerita kan, Firas, bahwa di studio lo sekarang nih, di studionya Reaksi, Racun and the Gang, ada 5 band itu ya, tempat yang sama. Di tempat studio yang itu ya? Sama, nggak berubah loh, Rock and itu Roll bentuknya. Rock and Roll Mom ini nggak berubah, benar-benar nggak berubah, alatnya aja berubah dikit kali gitu kan. Tapi dulu seperti itu di tempat yang sama, habis rekaman nongkrongnya di luar sampai ke pinggir jalan, kayak dulu sama sekarang tuh sama ininya, apa namanya, polanya, nongkrongnya gitu loh di spot yang sama. Lucu juga sih gitu loh. Nggak kebayang gitu loh bahwa tahun itu yang pada belum ada, terus begitu saat ini kalian di tempat yang sama melakukan hal yang sama gitu loh. Cuman mungkin informasi baik buruknya dulu lebih kurang daripada sekarang gitu loh. Bagus ya, Om. Nggak terulang juga. Udah ada contohnya gitu ya. Apa itu? Waktu itu udah ada Pulau Biru, Slang, udah ada Imanes. Itu kenapa dulu rilisnya beda-beda sih, Om? Ada yang di Aquarius, di
label? Dulu kan awalnya Slang sama Proeki, Mas Budi Susiatyo yang memang temennya papanya Indra Kadarsi. Tiba-tiba ketemu satu produser yang unik gitu loh. Saat itu yang memang berani beda. Slang keluarlah dengan Proeki yang waktu itu distributornya Virgo kan Ramayana. Oh ya, Virgo. Udah tuh kontrak 2 album, seiring berjalan ya kayak Pai kan gaul kemana-mana, produksi awalnya dari ngisiin gitar ya kayak Nika Ardila itu, terus artis-artis lain, akhirnya produce juga, ketemu lama label-label lain gitu loh, kenal lama Musika gitu kan akhir jadinya. Terus akhirnya punya apa nih gitu kan di Potlot. Itu label-label juga melirik. Apa? Potlot. Label-label itu juga melirik. Iyalah karena dari Slang album pertama itu udah meledak. Shock juga mereka berarti. Terus liriknya unik dan menarik, singelong, akhirnya ini gue ada Opi, wah percaya aja udah gitu. Terus ada Imanes, Opi ke Musika, Imanes di Aquarius gitu loh. Dengan semua label kan semua nyari artis yang bisa ngangkat kan gitu loh. Memang waktu itu mereka ya. Jadi waktu itu memang kebetulan Slang lagi menarik perhatian, terus demo-demo yang dikasih juga bagus gitu loh. Ada Imanes, ada Opi dan lain-lain itu. Ya kebagilah di beberapa label. Jadi dulu kan label itu kenapa terpisah, Vi? Jadi label itu yang punya duit untuk bayar studio rekaman. Dia yang punya duit untuk desain, bayar desainernya, bikin video klip. Duit mereka lebih besar lah ya. Dan membayar media promonya selain radio dulu cuma ada TVRI gitu kan. Jadi tanpa itu semua anak band nggak ada yang bisa rilis gitu loh, karena pitanya aja mahal gitu kan. Studionya mahal. Akhirnya dengan kontrak rekaman disitulah mereka siap untuk sukses atau kurang sukses gitu loh. Kenapa sukses atau kurang sukses? Karena suksesnya udah pasti atau kurang suksesnya itu karena TV-nya cuma ada TVRI dulu gitu. Jadi orang yang udah di kontrak rekaman sih label rekamannya tuh emang udah ngincer ini bisa dijual gitu kan, karena di akhirnya udah tahu itu bisa dijual, kontrak dipromosinya ke TVRI, sekali tayang seluruh Indonesia nonton karena TV cuma ada TVRI gitu. Jadi setidaknya terkenal gitu loh, walaupun mungkin nggak terlalu meledak gitu loh, tapi semua orang pasti tahu kalau udah rilis udah dikontrak sama label zaman dulu gitu loh, karena cuman bisa rilis sama label. Nah, kalau sekarang kan rekaman sendiri, rilis bisa sendiri gitu loh, promo sendiri gitu loh. Lebih mudah jauh sih. Mudahnya lebih mudah, rilis lebih mudah gitu kan. Tapi untuk booming nggak semudah itu juga zaman sekarang, karena semua udah bisa gitu kan. Semua udah bisa rilis, semua udah bisa promo. Sekarang gimana cara narik perhatian orang-orang yang pakai sosmed itu kan supaya viral gitu kan. Bener kan, viral kan entah karena zaman sekarang gimana sih, lirik gitu kan satu. Karena lagu yang bagus pasti harus dengan lirik yang bagus biasanya gitu kan. Ya itu akhirnya mesti kuat-kuatan di situ gitu loh. Lirik yang biasa, lagunya unik, sensasinya yang mesti dinaikin gitu. Ya mesti kayak gitu kalau sekarang gitu loh. Segampang itu juga gitu loh jadi. Kalau dulu kan dengan cerita Potlot zaman dulu, terus cerita Mas Tau gede dan musisi akhirnya bisa kesini semua. Dan akhirnya kita move on gitu kan. Yang akhirnya Potlot cuma dengan Slang dan fansnya yang akhirnya juga dibatasi. Om punya mimpi nggak sih dulu sebagai Mas Tok nih di Potlot, keluarga sini emang tinggal sini, punya mimpi apa dan apakah itu udah terwujud belum di Potlot ini?
Gue waktu itu semua dari kecil mimpinya jadi pemain band memang, pemain band gitu loh. Karena zaman dulu tuh belum ada streaming video, kita sewanya Betamax atau VHS. Di situ ada Top of the Pop atau apa sih, rock compilation gitu-gitu kan, video-video klip yang munculnya biasanya 6 bulan kemudian gitu loh, karena setelah dibajak dari Amerika, dikopi di Indonesia, baru bisa disewain kan dulu tuh video itu. Jadi kita barometernya selalu video klip yang udah tayang 6 bulan atau setahun, hampir setahun sebelumnya di Eropa, Amerika gitu loh. Jadi semua waktu itu ngeliatin itu, nonton itu. Di saat semua satu keluarga besar dan komunitas ngeband, semua pengen tampil. Ya kalau dulu juga ada banyak festival cover rock apapun, jazz. Semakin lo mirip mainnya, semakin lo paling keren. Makin mirip makin bagus gitu ya. Skillnya, soundnya, bahkan kalau Van Halen begitu ada keyboardnya dengan album Sammy Hagar itu, soundnya juga mirip, wah orang teriak, tepuk tangan gitu kan. Nggak mentingin lagu sendiri gitu loh, zaman dulu tuh. Jadi nggak populer zaman dulu bawain lagu sendiri gitu loh. Ya, sampai akhirnya baru bisa di rekaman itu gitu loh, di terobosannya slang itulah gitu loh. Dulu nggak ada kepikiran untuk bisa sukses di rekaman gitu loh. Yang penting gue udah jago nih bawain lagu Van Halen mirip gitu loh. Itu udah cukup membanggakan gitu loh. Makanya banyak festival dulu, banyak kontes ya. Festival sekarang kan semua tampil dengan lagu sendiri. Kalau dulu festival istilahnya makin kontes mirip, diadu gitu kan. Yang paling jago, paling mirip, dia yang menang gitu loh. Kayak gitu loh, jadi beda gitu sama sekarang gitu. Malah sekarang cover nggak step yang sebelum yang selanjutnya gitu loh. Setelah cover lo mesti punya karya sendiri. Kalau sekarang kan gitu tuh. Iya. Jadi ada tuh mimpi-mimpi yang kayak setelah itu semua terjalan gitu kan, mimpi kayak wah Potlot nih kedepannya harus gini. Dulu sih memang ada gitu, karena banyak teman-teman, banyak ide, banyak kreativitasnya, dalam arti nggak cuma musik ya, itu sendiri ada campaign kayak apa gitu kan. Itu yang memang berjalannya sih natural aja sih, nggak terlalu di konsep, tapi dalam arti lebih ke yang ditekankan konsisten dulu tuh. Kita rilis harus terus rilis setiap tahun nih gitu loh. Paling nggak itu Paman Bim juga tuh yang ngomong. Kalau dia prinsipnya setiap tahun harus ada satu album atau satu single dan satu single gitu. Jadi dalam 1 tahun itu single keluar, album akhirnya rilis gitu. Karena nggak boleh kehilangan momen, nggak boleh kehilangan fans. Kalau begitu lo vakum, orang bisa pindah ke artis lain gitu loh. Nah, Paman Bim konsepnya gitu dulu. Jadi jadi target sih memang gitu loh, semua untuk bisa mempertahankan ininya, eksistensinya gitu loh. Kalau di Masto sendiri ada nggak? Nah, waktu itu ya di kidnap Katrina, kita punya satu album bubar, ya itu sendiri karena pertama dari kontrak label, kedua dari kurangnya informasi drugs. Itu drugs bikin banyak band bubar, bikin banyak orang mati begitu. Gitu. Jadi ya makanya tadi gue bilang konsistensinya Mas Bim Bim ini agak berbeda dengan yang lain. Tapi juga akhirnya begitu mereka sober, berhenti, mereka udah sukses, udah punya cukup uang gitu kan. Jadi orang waktu itu banyak kendala sama hepatitis, yang harus ada terapi, disuntik seminggu sekali, nggak murah, 2-3 juta gitu kan.
yang punya uang survive gitu loh, tapi yang nggak punya uang ya banyak yang lewat teman-teman kita gitu loh. Termasuk sisi gelap juga berarti. Gitu loh. Banyak teman yang meninggal gara-gara itu gitu loh. Jadi apa namanya, konsistensi sama intensitas itu